Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, pendengar dan juga netizen dimanapun berada, bangsa Indonesia sedang ditimpa musibah dengan peredaran wabah COVID-19 yang terus meluas. Untuk itu, kita semua perlu berikhtiar dan juga berkontribusi untuk mencegah peredaran COVID-19 sesuai dengan kompetensi kita masing-masing. Tanggal 16 Maret 2020, Majelis Ulama Indonesia meneguhkan komitmen dan juga kontribusi keagamaan dengan melakukan pembahasan dan menerbitkan fatwa seputar penyelenggaraan ibadah saat situasi terjadi wabah COVID-19. Ini sebagai panduan keagamaan bagi masyarakat, khususnya masyarakat Muslim di Indonesia, agar tetap menjalankan pelaksanaan ibadah, tetapi pada saat yang sama juga berkontribusi di dalam mencegah peredaran COVID-19, sementara untuk perlindungan kepada masyarakat secara umum. Ada beberapa hal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Tentu sebelumnya kita memberikan apresiasi atas partisipasi dan juga kontribusi masyarakat beragama di Indonesia. Ada pertemuan yang seharusnya di Muara Enim, kemudian ada pertemuan keagamaan yang seharusnya di Goa, ada juga keagamaan Kristiani di Ruteng yang dengan kesadarannya kemudian menunda dan membatalkan. Ini bagian dari kontribusi keagamaan kita semata untuk kepentingan himayatul ummah dan juga hifdzuddin atau penjagaan terhadap norma agama, tetapi pada saat yang sama kita penting untuk meneguhkan komitmen hifdzu an-nafsi atau menjaga jiwa. Ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan terkait dengan konten fatwa agar tidak disalahpahami oleh masyarakat. Perlu ada pemahaman utuh, satu kesatuan. Ada 9 poin fatwa yang sudah ditetapkan. Yang pertama, dalam kondisi normal, kita semua memiliki tanggung jawab dan juga kewajiban untuk ikhtiar melakukan aktivitas yang menjaga kesehatan dan juga menjauhi sikap dan juga perilaku yang menyebabkan penularan penyakit. Ini bab soal ikhtiar, di samping juga soal doa. Kemudian yang kedua, ketika ada orang yang sudah positif terpapar COVID-19, maka tanggung jawabnya adalah melakukan pengobatan serta mengisolasi diri, serta tidak boleh bergabung dengan komunitas publik, termasuk untuk kegiatan keagamaan yang bersifat publik, semata untuk kepentingan menjaga orang lain dari penularan. Nah, terhadap hal yang asalnya diberikan kewajiban guna pelaksanaan ibadah secara berjamaah, maka baginya bisa diganti untuk menjalankan sholat zuhur. Nah, yang kedua, ketika kondisi orang berada di dalam kebugaran, sehat, dan juga tidak terkonfirmasi dia terpapar COVID-19, maka ada 2 kondisi yang perlu diperhatikan. Pertama, ketika dia berada di dalam suatu kawasan yang punya potensi penularan tinggi atau sangat tinggi, maka dia juga dilarang untuk kepentingan beribadah di tempat umum yang punya potensi penularan yang menyebabkan potensi juga menghilangkan jiwa. Tetapi kalau ada kondisi yang kedua, dia sehat dan berada di satu kawasan hijau, kawasan yang potensi penyebarannya rendah, dia tetap diberikan kewajiban sebagaimana biasa, tetapi dengan catatan dia harus waspada untuk pencegahan penularan. Dengan cara apa? Dengan cara memastikan kondisi kesehatan, PHBS, kemudian menjaga kebersihan tempat ibadah, dan juga ikhtiar untuk membawa sajadah sendiri semata untuk kepentingan perlindungan diri. Nah, jika ada dalam situasi kawasan yang seperti ini tetapi kondisi fisiknya sedang turun, sedang sakit, maka diharapkan untuk beribadah di tempat yang bersifat private. Nah, ketika berada di dalam suatu kawasan
yang wabah virus COVID-19 tak terkendali di suatu kawasan tertentu, maka penyelenggaraan sholat Jumat dan juga ibadah yang bersifat masif ini bisa dihentikan untuk sementara waktu sampai kondisi normal. Sementara kalau masih berada di dalam kawasan yang penularannya terkendali, maka pelaksanaan ibadah sebagaimana biasa, kewajibannya dan secara bersamaan menjaga kesehatan. Yang terakhir yang perlu kami sampaikan bahwa kita punya tanggung jawab untuk mencegah peredaran. Ini bagian dari tugas keagamaan. Jangan sampai kemudian kita menyebabkan kepanikan. Waspada penting, tetapi aktivitas yang menyebabkan kepanikan dengan cara memborong sembako, memborong masker, menyebarkan info yang terkait dengan COVID, menyebabkan ketakutan orang tetapi itu hoax, itu adalah hukumnya haram. Kita penting untuk meningkatkan ketakwaan, meningkatkan ibadah, meningkatkan doa dan juga munajat kepada Allah Subhanahu wa taala agar musibah ini diselamatkan, agar kita diselamatkan dari musibah, agar musibah segera sirna, segera hilang, sehingga kita bisa kembali normal di dalam menjalankan aktivitas keagamaan dan juga aktivitas publik yang lain. Kalau ibadah saja boleh dibatasi, apalagi aktivitas yang lain yang bersifat berkerumun serta potensi menyebabkan penularan secara lebih luas. Kegiatan publik di mal, di pasar, kemudian di tempat-tempat wisata, di perkantoran, ini secara bersama-sama perlu kita berikan pembatasan. Terima kasih, mudah-mudahan ada guna dan faedahnya. Beribadah tetap jalan terus, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala tetapi pada saat yang sama kita menjaga keselamatan jiwa diri dan juga saudara-saudara kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.